Kita ke informasi lain, meski jadwal kampanye masih di akhir November mendatang, sejumlah titik di Surabaya sudah dipenuhi reklame serta baliho politik para caleg dan bakal calon presiden. Bahkan tak sedikit dari baliho ini merampas hak pejalan kaki karena dipasang di area pedestrian. Menemukan baliho para politisi semacam ini. Baliho berukuran besar ini bahkan sampai memakan hampir separuh dari trotoar yang ada di kawasan pusat kota Surabaya. Lokasinya tak jauh sebenarnya dari pusat pemerintahan kota Surabaya. Dan tentu saja baliho semacam ini bukan hanya mengganggu estetika perkotaan di Surabaya, tapi juga merampas hak pejalan kaki. Letak baliho bergambar salah satu bakal calon presiden ini melintang di pedestrian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Salah satu sisinya diikat di pohon dengan lilitan kawat. Sedangkan sisi lainnya masuk di area taman kota. Warga yang melintas cukup terganggu dengan keberadaan baliho karena dipasang di fasilitas umum. Kalau menurut saya sebenarnya enggak boleh. Bukan enggak boleh sih, lebih kayak kurang pantas lah. Sebaiknya ditaruh di tempat-tempat yang kiranya memang dilihat banyak orang dan juga enggak mengganggu fasilitas umum. Menurut saya sangat mengganggu ya, terutama ketertiban untuk pejalan kaki. Soalnya nggak seharusnya baliho-baliho seperti ini untuk mengganggu pejalan kaki. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto mengatakan, sudah banyak membongkar baliho politik. Ia berjanji akan kembali menelusuri lokasi-lokasi baliho yang masih terpasang. Ia menegaskan tidak ragu membongkar baliho sekalipun milik partai incumbent karena melanggar Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame. Namun faktanya, baliho ini masih kokoh bercokol di fasilitas publik. Karena kita profesional, sepanjang itu melanggar terkait dengan perda, mengenai dengan jalan itu kita tertibkan. Oke, jadi kan kita harus jalin komunikasi dan penegakan perda dan situasi politik ini harus juga seiring sejalan sehingga tidak menimbulkan gejolak. Bukan hanya di Jalan Jenderal Sudirman, baliho-baliho politik tersebar di sejumlah titik. Seperti baliho di Jalan Urip Sumoharjo yang dipasang di atas trotoar. Ada juga baliho caleg dan bakal calon presiden di Jalan Marmoyo yang dipasang di jalur hijau. Ada pula baliho yang dipasang di pengaman jembatan di Jalan Mustopo. Namun, tidak sedikit politis yang memasang wajah dirinya di papan reklame resmi. Papan reklame raksasa bermateri kampanye ini banyak ditemukan di jalan-jalan protokol. Bawaslu Kota Surabaya mengakui ada kebingungan dari Satpol PP untuk menertibkan reklame dan baliho bermuatan kampanye ini. Nah, kami menyadari bahwa mereka tidak menertibkan itu karena memang ada keraguan ya kan. Oleh karena itu kami akan segera membuat surat kepada Satpol PP untuk berkoordinasi menertibkan. Pengajar ilmu komunikasi politik UNAIR, Suko Widodo menyebut baliho adalah cara kampanye kuno yang seharusnya sudah ditinggalkan. Ia menilai memampang foto diri dengan jargonnya bisa dikatakan sebagai bentuk narsistik. Apalagi pada titik tertentu ketika baliho semakin banyak bisa menciptakan antipati publik kepada calon itu bahkan pemilu itu sendiri. Wasting lah di dalam komunikasi, tidak terlalu berimpak, apalagi impak pada orang milih. Even bahkan menurut saya dia bisa menjadi sumber kebencian masyarakat dan bisa jadi malah orang melihat bahwa dia mungkin boleh berkata baik tetapi dia tidak melakukan tindakan baik dengan mengotori kota. Suko mengungkapkan, semakin banyak memasang baliho menunjukkan calon tersebut tidak memiliki kerja-kerja sosial yang baik di masyarakat. Pemerintah kota diminta tegas dan tidak ragu-ragu membongkar baliho yang ada di fasilitas umum. Tindakan tegas ini untuk menjamin bahwa masyarakat bisa menikmati fasilitas publik ini dengan nyaman dan tentu saja aman. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.